Ya, sebenarnya ya dari seluruh keberhasilan Pak Jokowi, satu kekurangan Pak Jokowi. Kekurangan Pak Jokowi adalah membiarkan orang-orang memaki dirinya. Ya. Itu adalah salah satu menurut saya itu kelemahan dari Pak Jokowi. Ya, dia membiarkan dirinya dihina, dimaki, bahkan beliau ya ketika menjadi presiden itu mendukung kalau pasal penghinaan terhadap presiden itu dihapus. Ya. Itu yang menurut catatan saya salah satu ya, kekurangan Pak Jokowi dalam membiarkan. Sehingga orang-orang ya, para yang anti terhadap negara ini, orang-orang yang anti terhadap pemerintah itu dengan secara vulgar ya, yang ya secara agama juga sebenarnya tidak dibolehkan gitu ya, memaki-maki, jangankan pimpinan ya, orang lain aja kita nggak boleh, apalagi pimpinan gitu ya, orang yang di sekitar kita. Negara, ini kepala negara. Dan Pak Jokowi membiarkan hal itu ya. Tapi dari situ pun sebenarnya terlihat bahwa ada sesuatu yang memang secara baik sengaja maupun tidak sengaja Pak Jokowi akhirnya ya memperlihatkan bahwa ini loh, bahwa di negara ini saat ini negara ini tidak ada yang namanya seperti yang dituduhkan oleh antek-antek asing itu, bahwa Indonesia kebebasan berbicara dikebiri ya, menjadikan dirinya atau membiarkan dirinya dihina itu akhirnya memunculkan bahwa jangankan kritik ya, bahkan menghina dan memaki aja itu bebas aja di negara ini gitu kan ya. Nah pertanyaannya, berani nggak ya mereka ya, orang-orang ini, pegawai-pegawai asing ini ya, itu menghina menterinya Jokowi waktu itu? Nggak ada yang berani. Oke. Berani nggak mereka menghina ya, menyebarkan hoax aja ada yang akhirnya diproses hukum. Ya. Setelah diproses hukum, ya orang yang tadinya menghina menteri Pak Jokowi diproses hukum. Setelah dia bebas dari hukum, berani nggak dia bicara lagi? Jadi ayam sayur kan? Iya. Langsung bungkam dan langsung diem gitu. Ini kan para pengecut-pengecut yang sebenarnya hanya berani untuk memaki orang yang sudah mereka tahu tidak mungkin tidak mungkin akan memperkarakan mereka. Maka coba kita yang menonton ini, ada nggak ya waktu zaman Jokowi, ada nggak menteri Jokowi yang dimaki, dihina seperti Jokowi? Nggak ada. Karena mereka tahu kalau menghina atau memaki menteri, selesai mereka. Dan sudah terbukti kan? Ya, kalau bahasa anak-anak sekarang itu akhirnya yang menghina atau menghina menteri atau menyebarkan hoax menteri itu akhirnya pegang burung ya. Kalau bahasa anak sekarang gitu ya, ayam sayur, jadi kelihatan gitu pengecutnya gitu kan. Diam kan setelah itu? Berani nggak dia bicara lagi? Nggak berani. Karena mereka itu adalah para pengecut ya. Makanya ketika Pak Jokowi mengatakan itu pesan loh sebenarnya. Berani nggak kalian memaki, menghina Pak Prabowo seperti kalian memaki dan menghina mereka? Nggak ada yang berani, bos. Iya. Ya, nggak ada yang berani. Bukannya Pak Prabowo otoriter atau ini, nggak ada yang berani. Kenapa? Karena mereka nggak tahu nih Pak Prabowo ini apakah sama dengan Pak Jokowi yang membiarkan dirinya dihina, dimaki, ya?
Makanya mereka sekarang ini hanya berani akhirnya ke Pak Jokowi, ya. Padahal ya Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kenapa mereka tidak berani ke Pak Prabowo? Karena mereka takut, ya, akan sanksi hukum kalau sampai mereka menghina Prabowo, gitu kan? Makanya aneh kan? Yang memerintahkan jadi pemerintah sekarang adalah Pak Prabowo, kok kenapa yang dihina masih Pak Jokowi? Iya, iya, iya. Itu adalah tantangan Pak Jokowi sebenarnya. Berani nggak para pengecut ini untuk menyamakan, menghina dirinya, itu para pengecut yang menghina dirinya melakukan hal sama ke Pak Prabowo? Dia akan berani. Tapi ini kan Pak Jokowi seolah mengorbankan dirinya, Bang, untuk disalah-salahkan. Ya itu kan saya bilang, inilah salah satu, kalau saya mau bilang kelemahan, tapi ternyata ada sesuatu yang ditimbulkan oleh efek itu, bahwa negara ini kalau sampai ada para pegawai dari antek asing itu mengatakan kebebasan berbicara dan berpendapat di negara ini sudah dikebiri, memaki aja masih hidup kalian gitu kan, masih bisa kemana-mana, ya. Dan ini coba ya, ini para penonton tuh harus lihat nih, orang-orang ya ini bisa dicek, orang-orang yang memaki, menghina ya Pak Jokowi adalah para pengecut yang tidak berani tampil ketika zaman Soeharto. Coba you name it, ya. Dan ini sudah kita bahas semua. Ya. Siapapun, mau sebutin siapa? Sebutkan para pemaki-pemaki Pak Jokowi yang ketika mereka di zaman Soeharto sudah dewasa, zaman reformasi sudah ada, mereka itu tidak pernah muncul, ya. Karena mereka tahu bahwa ketika mereka berbicara, selesai mereka. Jadi ayam sayur. Mereka memang ayam sayur, makanya apa namanya? Ya ini penonton ya, coba komen di bawah para pemaki-pemaki Pak Jokowi, ya, itu ada nggak mereka tampil di zaman Soeharto? Ya. Ini kan yang pemaki-pemaki kan orang tua juga banyak nih kan? Iya, iya, iya. Coba kalian sebutin, nggak ada mereka di zaman Soeharto, tidak ada sama sekali. Ya. Mereka bisa berani ada saat ini karena Pak Jokowi membiarkan ya mereka melakukan hal itu. Ini keren ya. Ya, siapa yang komentar bisa membuktikan para pemaki itu ada di zaman Soeharto? Nggak ada. Nah, ini Bang, dalam pidatonya Pak Jokowi ini kan juga menyinggung soal approval ratingnya ya. Pas eranya beliau, pas eranya Pak Jokowi ini kan cuma sekitar 60-an ya. Sedangkan pada era Pak Prabowo ini sekitar 80 ya kalau tidak salah. Nah, ini apa pesan yang ingin disampaikan? Apakah tadi bahwa Pak Prabowo ini kuat atau seperti apa? Faktanya kan begitu kan. Yang memilih Pak Prabowo itu kan besar kan. Banyak, berapa kan, tertinggi kan. Ya. Nggak tahu apa tertinggi, saya belum cek nih tertinggi di dunia apa enggak. Malah katanya tertinggi di dunia nih. Ya, pemilih Pak Prabowo ini, koreksi kalau saya salah ya. Tapi kalau secara di negara kita yang paling tertinggi saat ini Pak Prabowo, pemilihnya kan, ya. Dan itu bentuk kenegarawanan seorang Jokowi, ya. Dia menunjukkan ya bahwa begini loh, sebagai mantan presiden kita harus menghormati ketika ada yang mengalahkan kita, ya. Ada yang lebih berprestasi dari kita, ya. Jangan ya ada yang merasa dia lebih hebat dari para pendahulunya atau lebih hebat dari yang setelahnya gitu kan. Nah itu mudah-mudahan nggak ada di Indonesia. Kalau sampai ada mantan presiden yang seperti itu, ya perlu dipertanyakan kenegarawanannya. Dan itu menunjukkan Pak Presiden Jokowi seorang negarawan ya. Bahkan waktu Pak SBY datang juga, Pak SBY juga mengakui kan, ya bahwa Pak Prabowo ini fenomenal karena begitu didukung oleh rakyat dan
dalam sejarah di Indonesia ini yang Tertinggi, salah satu tertinggi yang saat ini gitu kan. Itulah ya bagaimana seorang Pak Jokowi dan Pak SBY menunjukkan kenegarawanan sebagai mantan presiden. Oke. Nah, di sisi lain ini banyaklah kasakusuk bahwa Pak Jokowi ini adalah salah satu sosok yang mempengaruhi kebijakan Pak Prabowo. Nah, ini kira-kira gimana ya? Masalahnya di mana? Semua presiden pasti ada orang yang dia ajak untuk ya berdiskusi bagaimana ke depan program ini dijalankan. Dan kalaupun nanti Pak Prabowo mengangkat Pak Jokowi sebagai penasihatnya, itu sah-sah saja. Semua presiden punya kok ya. Kita coba ngomongin siapa? Presiden Megawati. Apakah dia menjalankan ya selama ini dia menjual apa? Program siapa? Soekarno. Pak Karno kan? Iya. Nah, apakah ada yang protes? Megawati kok kemana aja kok selama ini jualannya Soekarno? Ada yang protes nggak? Nggak ada. Nggak ada. Lalu siapa? Pak SBY. Ada nggak dia penasihatnya? Ada. Dia kan harus ketika mengeluarkan kebijakan, membuat kebijakan, pasti dia akan diskusi dengan para penasehatnya. Ya, baiknya bagaimana? Bagaimana ke depan kalau seandainya program ini saya jalankan? Pak Jokowi juga punya kan? Ketika beliau menjadi presiden, ada orang-orang menjadi penasehatnya. Ya. Sehingga penasehat itu bisa jadi para penasehat itu yang mempengaruhi program dan kebijakan dari Pak Jokowi waktu itu. Nggak ada masalah kan? Iya. Nah, ketika Pak Prabowo sekarang, kalau beliau menjadikan Pak Jokowi dan Pak SBY sebagai penasihat dia, karena ini dua orang ini adalah mantan presiden, salah nggak? Nggak salah. Ya. Jangankan negara di perusahaan aja, ya. Seorang direktur utama ketika akan membuat kebijakan, dia ada penasehatnya juga. Iya. Ya. Jadi apa masalahnya gitu? Kalau sampai Pak Jokowi ikut mewarnai kebijakan dari Pak Prabowo, ya, program-program Pak Prabowo, kebijakan Pak Prabowo ada warnanya Pak Jokowi, enggak masalah. Apa masalahnya? Selama program itu bisa berjalan baik dan bisa dinikmati oleh masyarakat, masalahnya di mana gitu? Nah, ini karena semakin kuat pengaruhnya Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo, ini seolah-olah dianggap dikhawatirkan muncul matahari kembar. Karena kan Pak Jokowi ini sudah lengser, tapi orang-orang itu masih berharap Pak Jokowi bisa intervensi kebijakan pemerintah gitu, Bang. Gini, kita balik lagi nih. Matahari kembar itu apa sih? Ya. Kita ambil contoh, ya, Bu Megawati deh, presiden. Muncul pertamanya dia itu menjadi politisi, jualannya siapa? Soekarno. Soekarno kan? Ya. Apakah orang jualan Megawati? Yang dijual Soekarno, sampai detik ini masih jual Soekarno. Iya. Matahari kembar nggak kita ngomong? Nggak ada yang ngomong dia matahari kembar. Nggak ada. Ya. Megawati ketika lahir menjadi politisi, itu dikenal sebagai anaknya Soekarno. Nggak ada yang bilang matahari kembar. Megawati menjual program-program Soekarno padahal dia presiden. Ada nggak dibilang matahari kembar? Nggak ada. Ya. Jadi kenapa ketika Pak Prabowo ya menjadikan Pak Jokowi sebagai mentornya ya untuk membuat kebijakan dipermasalahkan? Iya. Dianggap menjadi apa? Matahari kembar. Matahari kembar itu kalau Pak Jokowi punya kewenangan membuat kebijakan, ya. Pak Prabowo sebagai presiden membuat kebijakan A. Pak Jokowi sebagai mantan presiden membuat kebijakan B. Dan akhirnya pemerintah daerah melakukan kebijakan B. Itu matahari kembar. Pak Jokowi udah nggak bisa membuat kebijakan, kok matahari kembar dari mana gitu. Jadi ya ini kan sebenarnya
kalau kata Pak Jokowi ini adalah orang-orang kalah, ya, yang sakit hati. Kalau kata Pak Prabowo ini adalah orang-orang yang anti terhadap negara ini, yang dibiayai oleh asing, yang ingin memporak-porandakan negara ini. Nah, kita tinggal pilih nih masyarakat nih, ya, mau mengikuti orang-orang yang dibayar oleh para pihak asing atau mau mengikuti pemerintah yang kalian pilih. Iya, Itu iya, aja sebenarnya. Ya, nah gini Bang, di sisi lain ini kan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kan sangat terlihat keakrabannya ya. Nah ini belum pernah terjadi pada era sebelum-sebelumnya, misalnya hubungan dulu Megawati dengan Gus Dur, itu kan nggak kelihatan. Ya. Gus Dur dengan Habibie atau Megawati dengan Habibie itu kan kurang terlihat. Kemudian Megawati dengan SBY. Nah ini berbeda hubungannya, ini sangat dekat. Itu salah satu sejarah lah di Indonesia. Nah ini dianggap baik atau gimana ya sebenarnya? Nah, kalau orang yang punya agama, yang belajar tata krama mah pasti menganggap ini hal yang baik gitu kan. Pak Habibie begitu hormatnya Pak SBY ke Pak Habibie, ya. Begitu hormatnya Gus Dur ke Pak Habibie. Begitupun ketika Pak SBY sudah selesai jadi presiden, beberapa kali ya berangkulan, bercengkrama, berdiskusi dengan Pak Jokowi gitu kan. Begitupun sekarang gitu kan, Pak Prabowo bercengkrama, berdiskusi dengan Pak SBY, dengan Pak Jokowi. Ini kan sesuatu yang baik. Apalagi ya ketika zaman Pak Jokowi ke Pak Prabowo, transisinya itu transisi yang sangat-sangat Smooth gitu smooth ya. Sangat smooth. Kenapa? Karena Pak Jokowi ingin Pak Prabowo ketika menjabat jadi presiden tidak mulai dari nol. Melanjutkan ya. Melanjutkan tuh benar-benar sudah paham gitu kan. Makanya beberapa bulan sebelumnya Pak Prabowo sudah dilibatkan kan di dalam pemerintahan, bagaimana dari keuangan dan segala macam. Ini sesuatu yang positif yang menjadi negatif bagi orang-orang yang berpikiran negatif kan, yang memang maunya ribut aja gitu. Iya, iya. Ya, tidak perlu sih sebenarnya. Ini penilaian yang seperti ini sebenarnya penilaian semua orang juga, semua negara, semua orang yang ada di negara manapun pasti akan menganggap ini hal yang sangat positif. Dan mesti diingat ya, baru satu-satunya di dunia, di negara ini ada orang ya, atau ada orang yang berkontestasi kalah 2 kali ya, tapi akhirnya berangkulan dan bersatu. Nah ini nggak ada di dunia, baru di Indonesia. Dan ini ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sesuatu yang positif kan. Ya kalau yang dianggap negatif ya orang gila kan yang anggap negatif itu. Nah ini karena ini dianggap sangat positif ya Bang, ada pihak-pihak yang ingin memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah ini seperti apa ya fenomena kayak gini nih? Ya, pengen dipisahkan biar jauh mereka ini. Ya karena supaya mereka bisa ya. Udahlah kita ngomong apa adanya aja lah ya. Ya, ini mereka pengen dapat kue kekuasaan lah. Oke. Ya, ini para pengemis kue kekuasaan ini sekarang lagi berharap agar bisa ada di pemerintahan, dan para maling-maling ya yang ingin ada bergabung dengan pemerintah supaya mereka bisa berlindung di balik pemerintah saat ini. Dan itu Pak Prabowo udah lihat gitu. Makanya Pak Prabowo secara vulgar ya namanya Presiden Prabowo ini ngomongnya apa adanya kan ya. Sampai kemarin ada istilah itu. Iya. Ya itu karena dia tahu ini maling-maling ya pengen dapat kekuasaan supaya mereka tidak
diproses hukum. Oke. Dan Pak Prabowo tahu ini, kita udahlah, kita open aja lah. Ini maling-maling ini yang sebenarnya yang sekarang lagi mencoba memisahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Oke. Ya, karena mereka tahu kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi bisa diadu domba, mereka pecah. Nah, ini maling-maling bisa masuk, gitu Oke, kan? mengambil keuntungan gitu ya. Pak Prabowo kan bukan orang bodoh ya. Makanya Pak Prabowo bilang berkali-kali, kan aneh kan kok Prabowo berkali-kali ngomong ya bahwa ada yang mau mencoba untuk memisahkan saya dan Pak Jokowi. Bukan cuma sekali kan, berkali-kali. Itu pesan kepada para maling, nggak bisa loh gitu. Gitu. Udah, makanya saya bilang kita open-open aja nih, penonton harus tahu bahwa karena presiden kita juga belak-belakan ya, saya juga mau belak-belakan ya. Ini banyak maling yang mau berlindung untuk masuk di pemerintahan itu. Itu sudah apa kalau orang bilang itu fakta. Oke, nah ini kan ramai juga nih ketika Pak Prabowo bertemu dengan Megawati, ini juga mengancam hubungan atau memperenggang hubungan dengan Pak Jokowi. Ini kira-kira benar gak sih? Enggak, itu kan hanya halusinasi mereka gitu kan. Mereka berharap supaya kalau Pak Prabowo ketemu Bu Megawati maka merenggang. Pak Prabowo kan bilang kemarin di dalam pidatonya, kalau sampai ada yang menjelek-jelekan Megawati, ya dia marah, ya. Artinya Pak Prabowo mau sama siapa aja dirangkul. Pak Prabowo itu ngerangkul semuanya. Tapi ingat kata Pak Prabowo, kalau dirangkul juga masih nggak mau, ya udah jangan ganggu. Itu pesan keras loh, ya. Kalau tidak mau diajak, ya jangan ganggu. Tapi konteks ganggu ini bukankah check and balance atau menyeimbangkan pemerintah? Beda. Kritik sama ganggu beda. Oke. Kalau ganggu itu bukan kritik. Kalau kritik ya silakan aja. Nah, yang dimaksud ganggu oleh Pak Prabowo ini kira-kira ditafsirkan sebagai apa nih, Bang? Ya menyebarkan hoax kan, menyebarkan kebencian. Itu kan ganggu namanya, bukan kritik lagi. Dan saya agak senang ketika Pak Prabowo bicara seperti itu, artinya ada penegakan hukum yang keras di sini, dan itu yang memang kita inginkan. Ya, Pak Jokowi kan sebenarnya sudah memperlihatkan di masa 10 tahun beliau mencoba merangkul orang-orang ini, makanya dengan programnya, saya lupa tuh program pembinaan apalah itu, lebih ke dalam supaya ini orang-orang bisa menyatu gitu kan. Pak Jokowi ingin, ayo kita bareng-bareng menyadarkan orang-orang yang bertentangan itu supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Tapi ternyata itu tidak berhasil ya. Nah, tapi bagusnya adalah Pak Jokowi sudah mewariskan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, ternyata kalau pola merangkul saya itu nggak berhasil nih. Jadi sudah tidak perlu lagi merangkul. Ini sudah harus ditindak. Dan ini para pengecut ini sekarang kenapa nggak berani memaki Pak Prabowo? Karena mereka tahu beda Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah mencoba tapi nggak bisa, ya Pak Prabowo sekarang yang menindak lah. Oke.